Ternyata pas lihat ke bawah itu darah. Darah. Dia langsung kaget. Ih, darah. Dia penasaran dong, apa ada di atas? Kenapa di atas ada darah? Dia langsung balik. Halo guys, welcome back to Stripes After Dark. Oke guys, pada hari ini saya ditemani oleh dua wanita cantik sebelah saya. Ada siapa? Yulan Dan Afril. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kampus terseram di Indonesia. Jadi kita langsung aja ya masuk yang pertama. Yang pertama itu ada kampus Universitas Pajajaran. Di cerita itu ada kisah legenda mistis tentang nenek gitu loh, nenek seram. Jadi gini ceritanya, kan kalian tahu Unpad itu sebuah perguruan tinggi yang terletak di Bandung kan. Unpad ini dia punya dua kampus utama. Jadi yang pertama itu ada yang di Bandung sendiri, namanya kampus Iwa Kusumantri. Nah, terus kemudian yang kedua itu di Sumedang, namanya kampus Jatinangor gitu loh. Nah, terus ini kampus memang sudah lama berdiri, mungkin tahun 57 lah gitu loh, dan banyak lah prestasi yang dia peroleh kan gitu loh. Nah, tapi banyak cerita mistisnya. Salah satu yang terkenal itu di Fakultas Ilmu Budayanya gitu loh. Nah, Fakultas Ilmu Budayanya di Jatinangor gitu. Jadi pas waktu itu ada festival budaya di kampus FIB. Terus ada satu panitia, kita sebutlah namanya siapa ya? X lah, X aja wes. Nah, ini X ini ya ini ceritanya bikin lumayan merinding sih, lumayan merinding karena banyak orang yang tahu tentang cerita ini di situ. Contohnya kayak waktu itu hari si X mengunjungi ke salah satu bagian di bagian ruangan kan, karena dia ingin ambil barang gitu loh. Waktu dia pengen ngambil barang, terus DE tiba-tiba dengar ada suara orang yang nangis di bagian pojok gedung PSBJ dekat toilet lah, pokoknya ada itu toilet dekat sana. DE mendengar ada suara tangisan. Nah terus si X ini penasaran kan, jadi si X ini dia datengin dia ke asal suara itu. Ternyata waktu pas dia lihat itu bukan hantu, tapi temennya. Tapi temennya lagi nangis gitu loh, karena depresi gitu loh. Depresi itu dia baru putus sama pacarnya. Gitu, dia baru putus sama pacar. Itu masih teman. Nah terus ini si X ini dia berusaha kasih tenangin gitu loh, karena kayak depresinya itu kayak menangis gila gitu loh, kayak sampai ceseguan gitu loh, sampai segitunya. Terus tiba-tiba ada orang yang datang dari ujung sana, dari ujung pintu, dia neriakin, "Woi, ayo balik kerja," gitu loh. Nah seketika kan langsung mereka kaget kan berdua. Mereka kaget dan si X ini tambah pusing, kaget karena dia harus temenin temennya yang lagi histeris. Terus habis itu dia harus disuruh kembali gitu loh. Ya, besoknya itu awalnya cerita-cerita si cewek ini sama si X ini. Si X cerita ini ada apa, atau cerita tentang hubungannya lah, ada apa dan lain-lain. Terus tiba-tiba pas waktu di perjalanan maksudnya perjalanan dari kelas lah ke kantin lah, daerah kantin gitu loh. Nah dia ketemu sama orang yang neriakin dia kemarin gitu loh. Terus habis itu tiba-tiba si orang yang neriakin ini cerita kalau aku teriakin kamu itu bukan karena tanpa alasan. Karena pas waktu dia melihat X, ternyata si X ini gak berdua doang gitu loh. Ada satu orang lagi. Dan yang dia lihat itu nenek-nenek yang duduk di depan mereka. Misalnya aku si X lah, ini temennya, misalkan temannya lagi cerita gini, terus adik X duduk jongkok, nenek-nenek itu duduk jongkok di depan mereka, ngeliatin mereka berdua begini loh, sambil tersenyum.
Ngeri banget kan. Terus makanya saat itu si temennya itu yakin kalau itu bukan manusia. Kenapa bisa? Karena ini kan lagi festival budaya. Dan otomatis malam-malam itu hanya ada mahasiswa dong. Terus nenek-nenek itu siapa gitu loh. Kan senyum gitu. Senyum gitu di depan mereka dan X kan nggak tahu gitu. Temannya makanya langsung suruh panggil mereka, jadi mereka semua keluar. Itu kisah sekarang itu tersebar ke semua Universitas Pajajaran di Bandung itu. Wow, serem juga ya guys ya. Bayangin lu malam-malam ada kayak nenek-nenek liatin gini gitu. Itu kondisinya temennya lagi nangis Nah gitu kan itu ya. kondisinya temennya lagi nangis masalahnya dan aduh kayak lagi mendukung banget sih, kayak istilahnya seremnya dapet, paniknya dapet, jadi satu gitu loh. Oke, gimana menurutnya ini yang cerita ini gila nggak? Mind blowing sih. Mind blowing kan? Aku denger ceritanya langsung kayak merinding sebadan deret gitu. Yo aku juga waktu tahu denger sempet baca-baca cerita ini kayak wow merinding juga gitu loh. Kalau kalian merasa merinding coba komen di bawah guys ya. Terus yang kedua, sekarang yang kedua lah langsung lah. Cerita yang kedua ya. Ini dari Universitas Tadulako. Tahu nggak? Kenapa tuh? Nah, Tadulako itu ada di Palu, Sulawesi Tengah. Tapi ini menurutku ya nggak serem-serem banget sih. Tapi di cerita ini dia bilang kalau misalkan ada sebuah ruangan itu kayak di gedung internasional gitu. Ya di lantai 10 lah. Dia bilang itu berserakan banyak buku kursi kayak istilahnya ruang-ruang tak terpakai gitu loh. Terus lampunya juga redup-redup, senyap-senyap gitu loh. Nah, terus ada banyak mereka selalu mendengar di jam-jam sore-sore lah, sore ke malam. Itu setiap mereka jalan itu ada kayak suara kaki. Terus ada suara tarikan kursi dan lain-lain sih kayak gitu. Terus air dong. Boleh air nggak? Minum ya guys, mohon maaf. Setiap mahasiswa yang lewat di lorong itu yang dengar suara-suara hentakan kaki itu mereka kayak ibaratnya takut lah, pastilah takut. Dan mereka itu cerita itu kayak tersebar sampai semua juga Universitas Tadulako. Dan itu ruangan itu sekarang jarang dilewati orang. Karena jujur banyak nggak lewat ke sana karena takut gitu loh. Karena di situ banyak tarikan kursi lah, suara kaki, banyak macem gitu loh. Itu sih serem, lumayan lah. Ibaratnya ya jujur ini menurutku serem sih, tapi nggak serem-serem banget gitu loh, nggak terlalu serem. Kayak ibaratnya mungkin ada tikus kah atau apa kan bisa jadi gitu kan. Tapi di sana itu kayak banyak yang percaya kalau misalkan itu ada sosok-sosok gitu loh, penunggu-penunggu gitu sih. Bisa tapi masih belum tahu sih siapa sebenarnya orang itu loh atau sosok itu apa. Ada ini penampakannya. Iya, penampakannya nggak pernah gitu, tapi hanya dengar suara doang gitu loh. Justru yang nggak ada tapi ada suaranya itu sih yang jadi pertanyaan. Nah, iya itu sih jadi pertanyaan juga. Oke. Nah, sekarang kita yang ketiga ya. Itu di Universitas Kristen Maranatha. Pernah denger tuh? Pernah dengar kan? Nah, itu universitasnya itu ada di Bandung. Nah, ini kan Universitas Maranatha juga lumayan banyak orangnya kan. Mungkin mahasiswanya ada mungkin 20.000. Oh, lumayan banyak loh, gede loh berarti ini universitas. Banyak banget. Dia ini terkenal karena ada juga legenda mistisnya itu loh. Itu hantu mayat. Hantu mayat. Nah, itu nggak ngerti di hantu mayatnya apakah vampir gimana, zombie, nah itu nggak tahu sih. Kisahnya ini ada di gedung kedokteran, bukan kodok, kedokteran. Nah gedung, tunggu dulu, ketawa terus Anda ini. Jadi ceritanya ini ada mahasiswa
kan udah selesai kuliah kan, kuliah. Terus jas alma maternya ketinggalan. Jadi dia harus balik lagi ke kampus. Ke kampus malam-malam sih, jam-jam berapa itu? Jam 8 jam 9. Bodoh juga sih, kenapa? Malam-malam gitu Cari loh. masalah itu namanya. Iya, kan ibaratnya udah tutup loh, besok aja lah. Aku aja males sih kayak gitu-gituan kalau ketinggalan barang gitu kan. Cari masalah itu. Iyo, makanya. Terus habis itu waktu dia ambil di malam itu kan gelap kan. Terus lampu nggak ada. Jadi otomatis dia pakai senter HP doang. Satpam kan hanya jaga di depan gitu loh. Jadi gelap bener-bener. Gak ada listrik. Gak ada listrik. Bukan gak ada listrik, apa mungkin ya nggak tahu ya gimana ya, dimatiin mungkin listriknya gitu loh. Jadi apa dia hanya pakai senter gitu loh. Senter ambil ke kelas. Adalah beberapa ruangan yang memang ada lampu, tapi agak redup juga gitu loh. Ruangannya itu redup. Terus waktu dia perjalanan keluar, tiba-tiba dia ketemu kakek-kakek. Nah, kakek-kakek lagi nih. Tadi nenek-nenek, sekarang kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini dia punya kunci jawaban untuk ujian. Nah, aneh gak tuh? Jadi, itu aku nggak tahu dia kakek-kakek apa punya kunci jawaban untuk ujian. Nah, kebetulan itu besok dia ujian. Besok dia ujian. Jadi kakek-kakek ini bilang ini kunci jawaban untuk besok gitu loh. Dan dia percaya aja gitu loh. Dia ambil waktu dia ambil itu dia nggak berpikir ini siapa gitu. Dia pikir oh mungkin ini orang dalam mungkin atau apa apa yang mengambil berusaha kunci jawaban gitu kan. Terus dia seneng dong ujian besok ibaratnya sudah ada kuncinya gitu loh. Tapi meskipun dia nggak kepikiran ini benar apa enggak gitu loh. Terus pas dia ambil dia pulang besok harinya ujian lah guys. Ujian nomor 1 aman dia ikuti sesuai ini. Dia bacakan dulu pas dia juga ada lah minimal belajar lah sedikit lah. Dia kok lihat jawabannya dengan kunci jawabannya loh kok benar-benar gini deh. Ibaratnya artinya ini kunci jawabannya nggak palsu gitu, nggak asal doang. Jadi hanya dia benar meskipun akhirnya nggak tahu dia oke ini nggak tahu ini coret karena dia pikir udah benar. Terus dia kerja itu ada berapa nomor ya? Kayaknya 60 lah, 60 soal. Terus terakhir di pertanyaan 50. Pertanyaan 50 kayak kasih tunjuk satu foto. Nah, foto itu mempertanyakan tentang mayat gitu loh. Pas di foto itu dia lihat, dia kaget. Kenapa? Karena foto ini adalah foto kakek-kakek yang dia ketemu kemarin. Wadaw. Foto kakek-kakek yang dia ketemu kemarin. Di itunya dibilang seorang mayat ditemukan gini bernama ini, tapi fotonya itu kakek. Merinding. Gila gak tuh? Kaget woy. Gila woy. Kakek-kakek loh. Gila gak? Wah. Terus ini cerita memang tersebar juga sih di universitas itu. Sampai sekarang itu kalau kamu ke sana, kamu tanya tentang hal itu, ya pasti mereka tahu tentang kakek-kakek ini. Mahasiswa-mahasiswa itu gitu loh. Aku tapi udah ngira dikit sih waktu bilang apa ini ada sebuah gambar di soal 50 kayak aku pasti jangan-jangan ini gambar kakek yang tadi. Ya kan? Nah, dari situnya itu aja aku waktu baca itu. Aduh. Aku kan kemarin baca-baca merinding juga gitu loh. Wih gila sudah malam baca-baca ginian. Beneran seram sih. Bayangin kamu ketemu sama orang lagi gitu loh malam. Iya. Kayak ini kan orang yang kemarin loh ketemu sama aku. Ini loh kunci jawaban yang dia kasih. Jawabannya ada. Ada masalahnya. Bukan palsu masalahnya itu loh. Jadi ibaratnya dia ketemu langsung. Oh. Gila nggak tuh? Gila banget sih. Gila sih. Wajah kalau ketemu itu pas aku kerjaan ujian, merinding itu langsung. Gak fokus sih. Gak fokus sih. Aku lebih mikirin siapa orang ini daripada jawabanku di depan. Lebih geter sih kerjainnya kayak. Terus ini cerita memang sampai tersebar sampai sekarang itu masih belum tahu kakek-kakek itu siapa, asal muasalnya dari mana dan apa itu masih belum tahu. Kemudian yang keempat, ini di Binus University. Nah ini terkenal banget ini Binus ini.
Nah, BINUS ini kan banyak lah cabangnya kan, ada Malang, ada Jakarta. Tapi ini ceritanya dari kampus Anggrek yang di Kebun Jeruk Jakarta gitu loh. Nah, legendanya itu wanita berdarah katanya, wanita berdarah. Nah, ceritanya itu ada salah satu mahasiswa kan lagi kuliah sore jam 6 lah, jam 6 lah lagi kuliah. Terus tiba-tiba dia kayak pengen ke toilet. Nah, ternyata di toilet yang dia mau pergi itu kekunci. Nah, dia akhirnya lari ke lantai 7 gitu loh. Ada toilet lantai 7 emang kebuka. Dia lagi ke toilet habis pipis dan lain-lain. Terus dia cuci tangan dong. Cuci tangan. Terus tiba-tiba dia kayak mendengar kayak ada suara tetesan air di belakangnya. Dia dengar ada kayak tetesan air. Nah, di pikirannya dia berpikir, oh ini mungkin air wastafel kah atau air dari biasa kan dulu di kampus-kampus itu ada ember sama keran kan. Tapi kan ini BINUS kan, mungkin ya udah elit kan, ya wastafel lah minimal. Dia pikir awalnya wastafel, suara air wastafel gitu loh. Terus dia awalnya kayak nggak peduli, nggak ya wes lah, mungkin air doang gitu loh. Terus waktu dia cuci gini, pas dia balik, pas dia balik, ternyata suara itu bukan dari wastafel, tapi dari lantai atas, kayak dari plafon atas gitu loh. Nah, kan kayak tetesan air gitu loh, kan tetesan air. Dia pas lihat tetesan air itu, dia otomatis lihat ke bawah dong, ke bawah dulu. Ternyata pas lihat ke bawah itu darah. Darah. Dia langsung kaget, darah. Dia penasaran dong, apa ada di atas? Kenapa di atas ada darah? Dia langsung balik. Ada cewek kayak ketempel gitu, full darah gitu loh. Di saat itu langsung iki bener-bener merinding. Ini yang paling terakhir merinding banget karena waktu pas dia lihat itu ada cewek yang kayak berdarah-darah gitu, mukanya hancur dan lain-lain, baju dia langsung lari keluar. Terus dia nggak habis pikir, dia kayak langsung ada ruangan lah, dia masuk ke salah satu ruangan gitu loh, ke salah satu ruangan, dia kunci langsung, tutup pintu. Nah, waktu dia tutup kan ada kayak jendela kan, ada ruangan itu jendela. Pas waktu dia pelan-pelan mau ngeliat gini untuk lihat keadaan sekitar. Pas waktu dia lihat kan masih kayak panik, dia kan masih panik. Waktu dia mau lihat gitu, tiba-tiba ada telapak tangan letak langsung di depannya gitu loh. Kaget. Bayangin, kamu lihat gini, telapak tangan gini, darah di tangan penuh darah gitu loh. Dan itu tangan berusaha untuk garuk-garuk pintu yang kaca gitu loh. Terus itu di pintunya itu kan pintu kayu. Jadi dia berusaha untuk nerobos masuk gitu. Ini beneran? Beneran ini, kayak dari cerita yang aku baca ya. Ini beneran sih, Serem sih. serem pol ini. Ini wanita. Kayak film-film sih. Iya, ini kayak film. Dikejar gitu nggak? Nah, kayak dikejar-kejar gitu masalahnya. Ini aja lihat darah aja orang dari, aduh, gak kebayang gitu loh. Nggak kebayang itu Nggak. ada orang nempel udah. Terus darah. Dia kan berteriak otomatis di dalam ruangan itu. Gak tahu sampai kemana, dia kayaknya pingsan. Cewek itu pingsan dan ini cewek dicari. Ternyata dia ditemukan di dalam itu ruangan, lagi pingsan sama temen-temennya gitu loh. Nah, nggak tahu ini temunya mungkin besok apa hari ini, karena kan dia lagi kuliah gitu loh. Nah, dosennya nanya, kok nggak pulang-pulang ini cewek gitu loh. Kalau dia bolos juga kan, ibaratnya dia bawa tasnya atau apa, kok hanya nggak ada tasnya, ada bukunya, ada apanya, tapi Orangnya nggak ada. orangnya nggak ada. Serem sih ini parah sih ini. Ini yang terakhir ini ngeri sih di BINUS ini. Kayak kebayang sih kalau pun dia itu pingsan malamnya kebangun bener terus tiba-tiba Iya bener. Gila. Gak kebayang sih kalau yang kayak gitu. pingsan 2 kali. Gimana guys, serem gak yang ini tadi barusan?
Kalau menurutmu yang mana paling serem? Yang menurutku yang terakhir sih paling serem. Iya. Kamu? Yang terakhir sih gila. Ya aku juga yang terakhir sih. Ini gak kebayang gitu loh. Gimana seremnya itu ada di posisi itu loh. Coba guys kalian komen yang mana paling serem di kisah 1, 2, 3 atau 4 gitu loh yang tadi kita bawakan ya. Tulis di komentar di bawah. Terus kalau kamu ada nggak kejadian-kejadian di kampus gitu? Kalau aku pernah sih dulu waktu SMA. Jadi waktu olahraga kan, semua murid kan keluar dong. Nah waktu belajar olahraga di lapangan, aku itu ketinggalan buku. Ya, aku balik ke kelas sendirian. Nah, kelasku itu dulu kalau misalnya kita lagi keluar, kelasnya tuh dimatiin. Soalnya dulu kelasku ada lomba hemat listrik. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya Oke. nggak dipakai, dimatiin. Ya, aku masuk dong. ke kelas. Ya. Kelasmu pakai token berarti? Nggak tahu ya. Ke kelas sekolah. Hah? Oh sekolah. Ada anak gitu yang kayak beberapa orang gitu kelompok lah buat ikut lomba hemat listrik di sekolah. Jadi mereka yang kayak ngedisiplinin ngatur kalau nggak dipakai Matiin ya. Oh oke. Terus? Waktu aku ke kelas kan gelap, tapi aku kayak nggak takut, jadi biasa aja gitu kan. Terus aku masuk ambil buku, tiba-tiba di kursi paling belakang itu mejanya gerak. Suaranya gimana ya? Set gitu loh. Set. Di kursi paling belakang. Iya, paling belakang pojok. Kamu sendiri? Aku di depan, tapi kayak misalnya ini kan ruangannya. Nah, yang pojok sini, yang bersuara aku di sini. Pintunya di sini. Jadi aku kayak di sini deket banget sama suara. Set gitu. Terus aku apa itu? Tapi ya udah, aku kayak bodo amat gitu ambil buku terus keluar. Cuman tetap lari. Aku noleh kan ke belakang. Kayak siapa gitu kan? Kamu apa ada orang di sini? Ternyata nggak ada siapa. Aku sendirian. Ngeri banget. Terus kamu langsung lari? Enggak sih, biasa aja. Oh biasa aja. Wih gila, wanita pemberani nih guys berarti. Gila. Spek dewa ini. Sudah cantik pemberani, apa lagi? Waduh. Kalau kamu Yul? Aku ada sih, Apa? tapi SMP ya. SMP? Itu paling banyak. Nah, Kenapa tuh? Ada satu waktu kita tuh sebelum ujian kan biasanya ada retreat dan macam-macam gitu kan. Waktu malam retreat pertama tidur nih, aku tuh denger suara anak nangis dari depan. Itu jelas banget, for the first time in my life aku denger suara tangisan kayak gitu. Tapi anehnya temenku itu di jam segitu keluar ke toilet dan besok paginya aku tanya, katanya nggak ada orang di depan, nggak ada orang. Itu buat aku nggak bisa tidur dari jam 12 sampai jam 3 di acara itu? Iya, di tempat retreat itu. Singkat cerita nih, udah balik sekolah, ujian kan. Aku inget banget itu ujian matematika. Kan aku otomatis duduk paling belakang dong. Kalau udah matematika udah nyerah. Anu ya, berdasarkan abjad ya, jadi dia agak ke belakang. Jadi di belakang ujung. Oke. Terus. Udah nyerah nih, ya udahlah tiduran. Terus tapi kok denger suara yang sama, tapi di kursi kali belakang. ini bukan di kursi belakang, kan udah belakang nih, ujung banget. Oh, paling belakang ini berarti kamu? Aku paling belakang. Tapi kayak kedengeran suara yang sama, bedanya kali ini dia bukan nangis, tapi nyanyi. Kalau sebelumnya tuh nangisnya kayak gini. Iya bener, ini kok dengerin. Aku cerita aku merinding. Itu sebelumnya kayak gitu. Ini dia kayak na. Ini serius. Pak. Dan itu aku denger, beneran denger. Selesai ujian, temanku yang bisa lihat, dia cuman bisa diem, keluar nggak banyak ngomong, di bawah dia ngomong, tahu nggak tadi tuh ada anak kecil di belakang. Cuman untungnya aku sebelah sini, dia yang sebelah sini. Tapi kan ya itu ujung-ujung gitu loh, lurusanku. Makanya aku denger banget jelas. Tapi
maksudnya kalau misal dia suara orang yang bersenandung gitu, kelas sebelah denger dong. Iya. Kalau memang satu kelas denger, Iya. kelas sebelah nggak denger. Dan di kelas itu cuman yang tengah ke belakang yang denger. Tapi waktu itu apa temenmu nggak nanya siapa yang bersenandung itu? Kita kayak yang di belakang cuman gini doang, dikira kan nanti takutnya telepati nyontek-nyontek kan, gitu kan. Iya lagi. Jadi iya. ya udah diem-dieman aja, cuman kok suaranya mirip sama Kapan Hari. Ini apaan? Masa ngikut ke sini? Kayak gitu. Horor sih. Aduh. Bener-bener kayak nah itu suara anak kecil. Seriusan suara anak kecil, gak bohong. Takut. Beneran. Gila. Ngeri ya, ngeri juga ya hari ini. Ngeri dong. Oke guys, gimana menurut kalian cerita-cerita tadi guys? Kalau misalkan kalian punya apa cerita horor, mungkin kalian bisa tulis di komen guys. Apa seseram apa sih kalian punya cerita gitu loh? Kalau aku sih ada sih cerita, tapi mungkin di next episode ya guys ya. Oke guys, sekian dulu dari cerita horor hari ini. Kiranya cerita ini bisa jadi pengetahuan bagi kita atau menambah wawasan gitu loh. Betul. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Stripes Indonesia. Bye bye.